Semangat pagi, berjumpa kembali dengan Pak Wid. Hari ini atau kali ini Pak Wid akan membahas tentang eh, wawasan seni. Ya, wawasan seni kita bahas sebagai pembuka, sebagai acuan, atau sebagai eh, membuka wawasan kita tentang apa itu seni. Ya, kita mulai. Baik, kita awali dari pengertian seni dulu. Karena kalau kita hendak membahas sesuatu, kalau kita tidak paham definisinya, artinya uh, sulit kita akan melangkah. Ya, kita awali dari pengertian seni dari para ahli. Nah, ini dari Wikipedia dulu. Wikipedia itu semacam kamusnya dari Google atau dari yang ada di online ya. Biasanya kalau dari Google kita cari definisi akan muncul salah satunya Wikipedia. Ya, menurut Wikipedia, seni adalah keahlian membuat karya yang bermutu. Bermutu ini dilihat dari segi kehalusannya, keindahannya, fungsinya, bentuknya, makna dari bentuknya, dan sebagainya. Ya. Bisa seperti tarian, lukisan, ukiran. Seni meliputi banyak kegiatan manusia dalam menciptakan karya visual, audio, atau pertunjukan yang mengungkapkan imajinasi, gagasan, atau keprigelan ya, keprigelan teknik ya. Prigel itu bahasa Jawa, artinya apa ya, prigel itu pinter ya. Ya, ya, jadi keprigelan teknik pembuatnya untuk dihargai keindahannya atau kekuatan emosinya. Kegiatan-kegiatan tersebut pada umumnya berupa penciptaan karya seni, kritik seni, kajian sejarah seni, dan estetika seni ya. Ini luas luas sekali ya. Ya, kita lihat berikutnya. Kunchoro Ningrat. Nah, Kunchoro Ningrat ini ahli sosial, sosiologi dan antropologi di Indonesia. Kunchoro Ningrat mengatakan seni itu sebenarnya merupakan salah satu dari 7 unsur budaya menurut Kunchoro Ningrat. Nah, sedangkan pengertian itu seni sendiri menurut Kunchoro Ningrat adalah seni adalah suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan ya, di mana kompleks aktivitas dan tindakan berpula dari manusia dalam masyarakat dan biasanya berwujud benda-benda hasil manusia. Ya. Poin intinya adalah seni itu dimulai dari gagasan, dari ide, dari konsep, dari pikiran yang kemudian diwujudkan dalam bentuk benda. Leo Tolstoy, ya. Leo Tolstoy, ya. Seni merupakan impian karena rumus-rumus tidak mampu mengikhtiarkan kenyataan. Impian berarti hampir sama dengan Kunchoro Ningrat. Dia mengatakan impian itu sesuatu dalam benaknya, dalam pikiran, dalam ide, dalam konsep. Ya. Kemudian kadang seni itu menurut dia tidak bisa diterjemahkan secara harfiah ya. Tidak bisa di apa ya, dibuat dengan rumus-rumus tertentu. Jadi sesuatu yang jauh lebih tinggi dari eksak. Ya, kalau Aristoteles mengatakan bahwa seni adalah tiruan terhadap alam, namun sifatnya harus ideal atau sempurna. Ya, kalau di sini dia mengatakan karya seni itu hanya meniru apa yang sudah ada di alam, hanya dibuat dengan cara yang baik, bagus, indah, dan seterusnya. Ya. Oke, fungsi seni pada masyarakat tradisional. Jadi seni sudah ada sejak dulu. Awalnya seni itu digunakan sebagai media ritual pada masa prasejarah. Maka pada saat itu ada animisme, dinamisme, ya, percaya dengan roh-roh, ya. Kemudian ada yang percaya dengan benda-benda. Ya. Jadi mereka memuja roh orang yang sudah meninggal, leluhurnya, kemudian meletakkan saji pada benda-benda atau barang-barang, pohon, gua, batu besar, dan seterusnya, yaitu ciri-ciri animisme dan dinamisme. Ya, coba kita lihat contohnya. Ya. Pada masa lalu seni digunakan bukan sebagai bentuk ekspresi, tapi digunakan sebagai media ritual. Nah, ini lukisan-lukisan yang ada pada dinding gua, ya,
mereka menggambar binatang buruan. Jadi sebelum sebelum berangkat berburu, maka mungkin mereka akan mengadakan upacara ritual dulu dengan harapan mendapatkan buruan yang banyak. Ya, sama ini juga ya, menggambarkan binatang-binatang. Ini gambar lukisan telapak tangan, kalau tidak salah ini yang ada di Sangkulirang ya. Jadi pada masa prasejarah mereka menggambar sesuatu itu bukan untuk kesenangan, tapi lebih pada untuk kegiatan ritual. Ya. Apakah pada masa sekarang ritual seni untuk ritual tidak ada? Masih ada sih di biasanya kalau pernikahan yang tradisional maka ada upacara-upacara adat. Nah, upacara adat itu kan sebenarnya lebih pada bentuk pengharapan doa agar mempelai berdua ini akan mendapatkan kehidupan di dalam berkeluarga yang ya yang mendapatkan barokah ibaratnya seperti itu ya. Atau di Bali masih ada ngaben ya, ngaben itu upacara untuk pemakaman dengan cara diaben, dibakar. Itu juga penuh dengan karya-karya seni, tetapi itu semata-mata untuk ritual itu sendiri ya. Jadi cirinya kalau pada masyarakat dulu seniman itu tidak ada keinginan untuk diakui karyanya. Maka pada masa lalu banyak pada masa ini ya, yang tradisional ini banyak karya-karya seni yang tidak diketahui siapa pembuatnya. Oke. Ya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah seni pada masa lalu digunakan sebagai tuntunan atau pesan moral. Pendidikan kalau bahasa kita sekarang ya. Ya. Jadi seni digunakan sebagai penyampai pesan moral dari senimannya kepada audiensnya, atau bisa saja dari titipan dari orang luar, dari penguasa, dari raja kepada rakyatnya melalui kesenian itu sendiri. Contoh-contohnya misalnya, nah, wayang kulit ya, pada masa lalu wayang itu betul-betul oleh Wali Songo, Sunan Kalijaga yang terkenal misalnya, digunakan sebagai penyampai pesan moral kepada masyarakat, sebagai media dakwah ya, sebagai media dakwah kepada masyarakat. Jadi melalui cerita wayang itu ternyata masyarakat pada saat lalu lebih mudah tersampaikan pesan-pesan moralnya ya. Ada lagi ini ngeremo. Ngeremo itu biasanya tarian pembuka masyarakat Jawa Timur kalau mau mengadakan ludruk. Ludruk itu budaya apa ya, dari Jawa Timur ya. Itu biasanya cerita rakyat ya. Cerita rakyat ya, yang mengambil dari kehidupan keseharian ya. Berbeda dengan ketoprak di Jawa Tengah. Kalau ketoprak itu dia bercerita tentang raja-raja, kerajaan-kerajaan ya, jadi intrik-intrik yang ada di kerajaan, di keraton. Tapi kalau ludruk itu settingnya adalah pada masyarakat ya, pada masyarakatnya. Nah di situ banyak banyolannya, banyak lucu-lucunya, ada jula-julinya. Jula-juli itu semacam jula-juli parian. Nah, nanti bisa dilihat di YouTube-nya ini yang dia semacam pantun lah dalam bahasa kita sekarang. Nah, tetapi di situ ada pesan-pesan moral yang akan disampaikan ya. Nah, yang ketiga ini madihin. Nah, madihin ini sama juga bersair. Di situ pesan-pesan moralnya bisa disampaikan kepada masyarakat. Nah, kelebihan menyampaikan pesan moral melalui seni itu biasanya adalah seniman bisa lebih bebas, seniman bisa menyindir siapa saja, bisa memberikan pesan moral kepada siapa saja tanpa harus takut mendapatkan celaan ya. Karena biasanya dibungkus dengan kalimat yang halus atau dibungkus dengan kalimat yang lucu ya. Jadi sindiran-sindiran itu diberikan kepada mereka, tidak menunjuk nama langsung, tetapi bisa ke siapa saja. Nah, ya ini sebagai di sini jadi seni digunakan sebagai penyampai pesan.
Nah, bagaimana fungsi seni pada masyarakat modern? Nah, pada saat ini, fungsi seni ada beberapa, yang terutama saat ini adalah media ekspresi atau aktualisasi diri. Salah satunya, ekspresi itu mengungkapkan perasaan. Ini adalah diagram Maslow, ini terkenal sekali ya. Apa sih kebutuhan manusia itu? Maslow mengatakan bahwa kebutuhan utama manusia itu yang pertama adalah fisiologis. Jadi manusia itu apa yang harus dicari dalam hidupnya? Pertama adalah dia harus mendapatkan makanan, minuman, pakaian, ya, sandang, pangan, papan. Itu yang pertama. Kalau dia sudah mendapatkan itu, makan, minum, tidur, pakaiannya sudah didapatkan, maka meningkat. Dia ingin mendapatkan rasa aman. Ya. Kalau tadi rumahnya hanya sekedar yang penting bisa untuk menahan hawa panas, dingin, hujan, setelah itu untuk keamanan, maka ada diberi pagar, diberi pintu, diberi penguat, dan seterusnya. Ada CCTV dan seterusnya. Ininya. Kalau ini sudah didapatkan, maka kebutuhannya naik lagi, kebutuhan sosial. Nah, dia pengen rekreasi, pengen saling berkunjung, kemudian saling pengen berinteraksi satu dengan yang lain. Nah, itu tingkatan berikutnya. Nah, kebutuhan berikutnya adalah keinginan untuk dihargai, ya, pencapaian, mendapatkan status, mendapatkan tanggung jawab, mendapatkan misalnya, oh ini orang sudah kaya tapi kenapa masih mengajukan diri sebagai calon anggota DPR misalnya, atau mengajukan sebagai Pak RT misalnya, atau bisa juga sebagai kepala desa, bupati, gubernur, atau bahkan presiden. Padahal kalau dilihat kekayaannya luar biasa, ya. Tapi ternyata ada sesuatu yang masih pengen diraih oleh seseorang itu, yaitu adalah keinginan untuk merasa dihargai, diakui dalam rangka sosial kemasyarakatannya, bukan hanya sekedar berinteraksi, tetapi diakui bahwa dia menjadi pemimpinnya, dia menjadi orang yang berpengaruh di dalam masyarakatnya. Makanya berbondong-bondong orang yang sudah kaya tapi masih berebut kursi DPR, berebut untuk mendapatkan jabatan dan seterusnya. Dan yang terakhir, yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini adalah kalau semuanya sudah terpenuhi, mereka sudah dapat semuanya, akhirnya apalagi yang dia penginkan? Hanya pengen kepuasan dirinya, mendapatkan sesuatu yang bisa dikatakan untuk uji diri dia sendiri, ya. Hal-hal yang menjadi hobinya, hal-hal yang menjadi keinginannya pada masa lalu yang mungkin tidak tercapai, sekarang kalau sudah berkaitan dengan aktualisasi diri ini, itu betul-betul ingin mendapatkan bukan pengakuan dari masyarakat, tapi memang hanya pengen menunjukkan ini loh aku mampu. Maka biasanya hobi yang dulu dia tidak bisa dicapai, sekarang dia harus bisa menunjukkan itu. Nah, kalau sudah aktualisasi diri ini dia sudah tidak berhitung lagi berapa biaya, seberapa bahayanya, tetapi yang penting adalah kepuasan. Dia puas dengan apa yang dia lakukan. Maka banyak sekali orang-orang yang punya hobi mahal, ya. Hobi kayak gini bukan hobi kaleng-kaleng, ya, orang melayang, terjun payung, dan seterusnya. Berapa harga sewa pesawatnya, berapa harga perlengkapannya, dan yang paling mahal itu tadi, berapa dia menggadaikan nyawanya untuk melakukan hobinya. Ya, karena apa? Dia pengen aktualisasi diri. Maka kalau semuanya sudah tercapai, maka kadang ada orang lagi yang orangnya kaya raya, tapi kalau malah hidupnya kayak orang tidak punya uang, tapi ya dia pergi kemana-mana, kemudian tanpa membawa bekal apapun. Ada orang yang pengen hidup di tengah hutan, ya itulah aktualisasi dirinya, ya. Nah, itu fungsi seni pada masyarakat modern salah satu sebagai media ekspresi. Melalui karya seninya dia pengen menunjukkan eksistensi dirinya. Berikutnya, nah, sama halnya dengan yang tadi, seni pada masyarakat modern pun bisa digunakan sebagai media pendidikan, ya. Misalnya kalau pada tahun 80-an ada film Si Unyil, wah ini sudah ditunggu-tunggu. TVRI menayangkan setiap hari Minggu ini, anak-anak pada saat itu, termasuk Pak Wid saat itu masih anak-anak, melalui film boneka Si Unyil ini banyak sekali pesan-pesan moral yang ingin disampaikan.
Kalau sekarang kan Ipin Upin. Nah, Ipin Upin ini pun juga menjadi salah satu media penyampai pesan kepada anak-anak didik, anak-anak kita, karena kadang kalau diberi nasihat secara langsung mereka kurang kurang respon, tapi kalau dengan ini, nah dengan film Upin Ipin ini bahasanya lebih lebih bisa diterima, termasuk Sopo Jarwo. Iya bos, nah ini kan Sopo Jarwo juga cukup terkenal. Jadi film bukan sekedar film tapi ada pesan moral. Nah di sini adalah seni sebagai media pendidikan. Nah berikutnya lagi, sudah berkembang seni itu sebagai media industri. Misalnya industri musik adalah kegiatan kreatif yang berkaitan dengan kreasi atau komposisi, pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. Maksudnya gini, uh, banyak orang sekarang pengen pengen mengiklankan produknya, nah, pengen mengenalkan produknya, maka kemudian dibuatlah apa itu iklan yang ada, kemudian menggunakan ilustrasi musik ya. Jadi musik yang ada di situ digunakan untuk membantu membuat brand atau memperkenalkan dari produk tertentu ya. Jadi seni digunakan sebagai media untuk mengenalkan produk tertentu ya. Jadi kadang ada misalnya kita mendengar lagu-lagu tertentu itu identik dengan, misalnya kalau dulu masih muat, itu identik dengan Grand Max misalnya ya, pada saat itu, atau mungkin nanti akan ada yang lain-lain lagi ya. Ya, jadi mereka berkarya untuk mengenalkan produknya. Ya, sebenarnya masih masih ada sebelum ini, masih kurang satu. Jadi ada seni sebagai media hiburan. Nah, kalau sebagai media hiburan, ya, jadi tolong ditambahkan, kalau sebagai media hiburan maka musik itu digunakan untuk mencari keuntungan. Dia harus membuat lagu yang lagunya itu mudah dikenal orang atau disukai oleh pendengarnya. Nah, kalau banyak disukai maka harga apa itu dia CD-nya atau kasetnya pada masa lalu laku. Nah, dengan semakin banyak lagu dibeli oleh pendengarnya atau penggemarnya, maka dia mendapatkan keuntungan. Ya. Berikutnya ada jenis-jenis seni. Ya, ini secara umum ini petanya. Seni itu ada seni rupa, seni pertunjukan, seni sastra. Walaupun sebenarnya ada ahli yang lain mungkin juga akan bisa membagi beberapa lagi ya. Seni rupa dia meliputi ada seni murni, seni terapan ya. Kalau seni pertunjukan ada seni musik, teater, dan lain-lain, dan seni sastra prosa, puisi. Coba kita lihat satu persatu. Seni murni atau seni rupa murni adalah karya seni yang tercipta bebas dengan fungsi yang lebih mengutamakan keindahan daripada fungsinya, sebagai kepuasan pandangan mata saja, dan biasanya yang sering digunakan yang sebagai pajangan. Maksudnya adalah kalau seorang seniman membuat karya itu memang hanya untuk dinikmati, hanya sebagai memberikan kepuasan pada mata atau kepuasan telinga atau yang lain. Jadi dia tidak memikirkan fungsinya, tapi hanya ini aku berkarya, ini yang aku hasilkan. Ya, seperti ini kan. Ya, ini hanya menjadi pajangan saja. Patung, lukisan itu hanya untuk pajangan, keindahan yang dinikmati oleh mata kita. Ya. Kemudian ada yang disebut karya seni rupa terapan, ya, merupakan karya seni yang tidak hanya sebagai pajangan, namun juga ada fungsinya. Ya. Dia juga dipikirkan bahwa itu juga harus berfungsi. Seni rupa terapan lebih mengutamakan kegunaan dibandingkan keindahan. Fungsi dari karya seni rupa terapan justru menonjolkan kegunaan atau kebutuhannya, seperti kebutuhan pokok atau kebutuhan sosial, seperti ini. Jadi dibuat keramik, atau kalau ini belum menjadi keramik, masih gerabah ya. Tapi tetap dibuat halus, namun demikian masih bisa digunakan. Ya, kayaknya anjat pada masyarakat Dayak bahwa ini dibuat dengan indah tapi tetap bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Itu untuk seni rupa terapan. Kalau seni pertunjukan berarti sebuah seni pertunjukan merupakan sebuah karya seni yang melibatkan aksi perorangan maupun kelompok di waktu dan tempat tertentu. Kinerja dari seni pertunjukan itu sendiri biasanya melibatkan 4 unsur, ada ruang, waktu, tubuh pemeran, dan hubungan pemeran dengan penonton. Ya, ini silahkan nanti kalau mau dilihat di sini pengetahuan
seputar pengetahuan dia penjelasan lebih lengkap. Unsur seni pertunjukan. Seni pertunjukan harus punya tema, yaitu pokok dari pemikiran yang mendasari suatu cerita. Idenya, tema itu idenya, konsepnya tentang apa. Ya. Plot atau alur cerita. Jadi tema itu kemudian dibuat suatu cerita yang alur ceritanya bisa dikembangkan, ada konflik, ya, konflik itu pasti selalu ada. Adapun rangkaian plot sebagai berikut, biasanya eksposisi pengenalan tokoh dulu, ya. Ada yang tokoh baik, tokoh yang tidak baik, nah, gitu. Dikenalkan dulu, ini loh pemainnya, tapi bukan dikenalkan ini adalah melalui dialognya, melalui gestur tubuhnya, gitu. Kemudian ada konflik, tahap dimulai terjadi perselisihan dan konflik antar tokoh tadi. Ya. Kemudian klimaks, ya, suasana memanas dan puncaknya masalahnya kemudian terselesaikan misalnya. Puncaknya yang kemudian menuju ke penyelesaiannya. Kemudian penyelesaian terakhir. Tahapnya merupakan tahap terakhir dari konflik di mana akan menayangkan sifat dari tokoh tersebut dan menimbulkan suasana tragis, mengharukan atau membahagiakan. Misalnya. Nah, penokohan. Dalam penokohan mencakup berbagai hal, diantaranya ada aspek psikologi. Aspek ini merupakan aspek pemeran tokoh, pengenalan dan penamaan tokoh, seperti tinggi badan, tumbuh, warna kulit, dan sebagainya. Aspek ini seperti menceritakan keadaan tokoh dan interaksi tokoh tersebut dengan tokoh yang lain. Nah, biasanya seperti itu ya. Kalau yang nanti ada tokoh-tokoh yang dia memiliki karakter-karakter tertentu. Nah, di sini karakternya nanti bisa dilihat dari gaya bicaranya, dari gestur tubuhnya, dari bajunya, dari gaya rambutnya, bisa seperti itu, dari pakaiannya. Ya, dialog yaitu percakapan tokoh satu dan yang lain, di mana percakapan harus sesuai apa yang dimiliki oleh karakter tokoh tersebut. Ya. Misalnya tokoh yang sifatnya lemah lembut, ketika berdialog pun harus bersifat lemah lembut. Nah, di dalam dialog ini para pemeran menyampaikan makna yang tersirat dalam sebuah cerita. Ya. Silakan. Bahasa merupakan bahan awal dari sebuah skenario ketika dibuat dan berbentuk kalimat. Kalimat tersebut harus bersifat dialektik dan komunikasi. Ide atau pesan. Pesan di sini dibuat oleh penulis dan dipentaskan oleh pemeran ketika di panggung. Pesan bisa dimodifikasi agar penonton tidak bosan dan mudah diterima. Misalnya disela-selakan lelucon, pendidikan dan sebagainya. Jadi tidak melulu langsung pesan, tapi melalui ada lucu-lucunya, ada dan pokoknya jangan terlalu vulgar gitu ya sebetulnya. Latar yaitu suasana tempat terjadinya adegan tersebut di panggung. Latarnya ada dua, yaitu tata lampu dan tata panggung, menyesuaikan ceritanya. Oke. Nah, baik, itu sekedar untuk pemahaman wawasan seni. Mudah-mudahan ini bisa membantu di dalam pemahaman materi-materi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.